Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, mari. Silakan duduk. Iya. Gimana duduknya, sudah nyaman Kak? Sudah Kak. Gimana tadi perjalanan dari rumah menuju ke sini? Alhamdulillah Kak lancar, tapi ya yang Kakak tahu Jakarta tuh macet banget kan ya Kak. Iya, ngomong-ngomong Kakak dari mana Kak? Aku dari daerah Jakarta Utara sih. Oh, Jakarta Utara. Sebelumnya Kakak apakah pernah ke konselor atau tidak? Belum Kak, ini aku baru pertama kali aku mau ke sini Kak. Jadi baru pertama kali ya. Kakak ini tahu tempat ini dari mana? Aku direkomendasi sama salah satu saudara aku. Saya suruh datang ke Utami dan temuin konselor Kalaya. Jadi aku datang deh Kak. Sebelumnya ini dengan Kak Almas ya yang 2 hari lalu menghubungi saya melalui email. Iya betul Kak. Ya, sebelumnya Kakak domisilinya dari mana? Dari Jakarta Utara, daerah mana Kak? Aku di Tanjung Prioknya. Tanjung Priok. Lumayan panas ya Kak di sana. Yang panas banget Kak. Ya, sebelumnya saya izin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu ya Kak. Benar, tadi nama saya Rara Afrika Citra Dewi. Saya alumni dari Universitas Al-Azhar Indonesia. Saya mengambil jurusan bimbingan konseling Islam. Kakak bisa memanggil saya Kak Rara atau apapun yang membuat kakak nyaman ya Kak. Saya di sini akan menjadi konselor yang akan mengkonseling kakak. Waktu proses konseling ini kurang lebih 10 menit. Kami selaku konselor memiliki asas kerahasiaan yang dimana kami ini akan menjaga kerahasiaan kakak. Nah, jadi kakak tidak perlu khawatir untuk menjaga rahasia kakak gitu, karena yang tahu rahasia kakak insya Allah hanya saya dengan kakak saja yang tahu, seperti itu Kak. Ya baik Kak. Bisa dimengerti ya Kak? Masih Kak. Sebelumnya kalau misalnya saya boleh tahu tujuan kakak datang ke sini apa ya Kak? Jadi akhir-akhir ini aku tuh lagi banyak banget pikiran Kak, lagi kayak sakit aku juga. Jadinya semua aktivitas aku udah terganggu Kak. Nah, jadi kalau misalnya boleh tahu kakak ini banyak pikiran karena apa? Aku lagi ada masalah Kak di sekolah aku. Di sekolah itu dengan teman-teman atau dengan guru? Masalah sama teman-teman aku. Kalau boleh diceritakan dengan rinci gitu, apa sih yang terjadi di antara Kak Almas dengan teman-teman Kak Almas ini? Jadi ini kejadian tuh udah dari 1 tahun yang lalu Kak. Sekarang kan aku kelas 2 SMP. Itu dari aku kelas 1 SMP. Teman-teman aku tuh pada bully aku. Mereka tuh semua gak ada yang mau nemenin aku. Kayak mau aku gabung sama mereka menghindar. Kayak jangan deket-deket Almas, jangan main sama dia mah so asik, gak enak ngomongnya kayak gitu. Terus setiap ada kerja kelompok juga, kayak aku gak punya kelompok karena mereka gak ada yang mau nerima aku di kelompok dia. Sampai aku bilang ke guru karena aku gak punya kelompok, tapi tetap aja mereka gak ada yang mau nerima aku. Jadi Kak Almas ini merasa dijauhi oleh teman-teman Kak Almas. Iya Kak, dan itu setiap ada mau ulang, aku tuh pernah ada ulangan itu tuh suruh kayak bawa buku gitu, ulangan dari situ. Tapi pas istirahat ternyata mereka tuh nyembunyiin buku saya, jadinya pas saya ulangan saya nggak bisa ulangan karena nggak punya buku itu. Akhirnya saya di mata pelajaran juga kayak. Oh, jadi Kak Almas ini merasa bingung ya dengan sikap teman-teman Kak Almas yang menjauhi Kak Almas seperti itu, yang padahal Kak Almas tidak tahu apa penyebabnya gitu. Apakah Kak Almas mempunyai kesalahan kepada teman-temannya? Enggak Kak, emang dari awal-awal itu kayak dari keluarga mereka udah kayak gitu sama aku. Aku juga bingung, aku udah coba bergabung tapi mereka menghindar gitu. Terus segala aktivitas yang aku lakuin sama mereka tuh kayak diejek, dijudge gitu. Jadi Kak Almas ini beranggapan bahwa teman-teman Kak Almas ini selalu membuli Kak Almas ya, padahal Kak Almas itu tidak pernah melakukan apapun kepada mereka.
jadi Kak Almas ini merasa marah ya karena teman-teman Kak Almas ini selalu membuli Kak Almas di sekolah. Yang padahal Kak Almas ini dari awalnya tidak melakukan apa-apa kepada mereka, tetapi mereka dari awal masuk sekolah itu sudah menjadi Kak Almas seperti itu ya. Jadi saran saya kepada Kak Almas, coba Kak Almas dekati satu teman di kelas yang menurut Kak Almas itu bisa dipercaya. Jadi Kak Almas tuh gak perlu dapat banyak teman, yang penting sedikit teman ini bisa menerima Kak Almas gitu, bisa menerima keberadaan Kak Almas. Karena kan percuma ya kalau misalnya kita punya banyak teman tapi dia tuh malah jadi musuh kita, begitu ya Kak Almas. Jadi kalau misalnya Kak Almas merasa sendirian, itu mungkin sebenarnya mereka yang belum mengenal Kak Almas sesungguhnya, karena mereka belum dekat dengan kakak. Kalau misalnya mereka tahu Kak Almas ini orangnya seperti ini, Kak Almas ini bisa bergabung, tapi mereka belum menerima Kak Almas dalam circle-nya. Jadi menurut saya yang pertama tuh coba perbaiki komunikasi dulu dengan teman-temannya. Jadi Kak Almas menurut saya coba untuk mencari satu teman yang bisa Kak Almas percaya. Dan balik lagi, tujuan Kak Almas sekolah ini kan untuk belajar ya, untuk menuntut ilmu. Jadi jangan terlalu dipikirkan tentang pertemanan ini, karena menurut saya pasti nanti Kak Almas akan mendapatkan teman yang baik untuk Kak Almas. Karena kan kita untuk dekat dengan seseorang itu perlu waktu, kita perlu tahu dulu nih orangnya seperti apa, apakah dia baik untuk kita atau tidak, seperti itu ya Kak Almas. Oh iya Kak, jadi sama tuh saya harus bangun komunikasi lagi ya Kak sama teman-teman saya, gimana memperbaiki komunikasi, terus sama coba mencari teman deket ya Kak, satu buat ya jadi teman itu lagi sharing saya gitu. Iya, benar banget ya Kak Almas. Jadi kita tuh harus balik lagi ke tujuan kita. Kalau misalnya tujuan kita sekolah itu pertamanya adalah untuk belajar gitu. Jadi untuk yang pertama tuh yang penting kita belajar dulu, kita fokus dulu sekolah. Karena pertemanan itu pasti kita bakal menemukan teman yang benar-benar baik untuk kita, Kak Almas. Jadi sekarang gimana perasaan Kak Almas? Udah lega kita udah apa ya, yang selama ini gak pikiran saya ya saya udah saya luasin juga. Untuk selanjutnya apa yang akan Kak Almas lakukan terhadap teman-teman kakak ini? Saya mungkin akan mencoba untuk mendekati mereka lagi ya, mencoba untuk ngobrol, mencoba untuk berbaur. Saya mulai untuk apa ya, komunikasi sama dia, kayak ya mungkin saya selama ini ada salah yang saya nggak tahu, mungkin mereka mungkin bisa ngasih tahu dan saya mulai perbaiki sih Kak. Jadinya pertemanan saya sama teman-teman saya bisa berjalan dengan baik mungkin ke depannya. Jadi sekarang Kak Almas tahu ya apa yang akan Kak Almas lakukan ke depannya? Ya Kak, sudah ada gambaran sih Kak untuk ke depannya. Jadi sekarang karena sekarang Kak Almas sudah tahu nih apa yang akan Kak Almas lakukan, apa yang akan Kak Almas berbuat ke depannya, maka dari itu kemudian kita tutup ya Kak sesi konseling pada hari ini. Saya sebelumnya mengucapkan terima kasih banyak nih kepada Kak Almas, karena Kak Almas sudah bersedia untuk terbuka dengan saya, bersedia menceritakan masalahnya Kak Almas di sekolah. Saya juga meminta maaf kalau misalnya ada kekurangan dari saya kepada Kak Almas. Semoga apa saran yang saya berikan kepada Kak Almas ini bisa bermanfaat. Begitu Kak Almas. Saya juga mengucapkan terima kasih ya Kak Lala udah mau dengerin keluh kesah saya, udah mau ngasih saran juga buat saya. Sekarang saya jadi tahu apa yang harus saya lakuin Kak. Ya mohon maaf ya Kak Almas apabila ada kekurangan dalam atau kesalahan.
Mohon maaf juga ya Kak Almas apabila ada kesalahan dalam ucapan saya atau emosi seperti itu. Mohon maaf kepada Kak Almas. Saya